Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Bapak Ibu yang kami muliakan, jumpa lagi pada channel Ngopi Online. Ngasak otak pakai I4. Imajinasi, inspirasi, ilmu dan iman. But before our speak wide about tema yang akan diceritakan, excuse me, ngopi dulu. Bapak Ibu, kita hari ini cerita di warung kopi tentang 4T. 4T itu identik dengan 4 triliun. Hello. 4 triliun, 1 triliun 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 10 lembar uang 10.000. Berarti 1 miliar 1 kardus. Kalau 1 triliun 1 truk. Kalau 4T 4 truk. Tapi ceritanya bukan tentang triliun. Ceritanya 4T ini tidak digaji, tidak disepakati, tapi terjadi kemajuan usaha. 4T tidak digaji, tidak disepakati, tidak terjadi, tapi terbukti membuat kemajuan usaha. 4T. Jadi kalau logikanya nggak mungkin. Ya jelas tidak digaji pasti tidak ada kesepakatan. Tidak disepakati tapi terjadi kemajuan usaha. Jadi udah jelas bahwa sesuatu yang digaji itu pasti orang yang bekerja kepada orang lain pada suatu lembaga. Nah, ini dia tidak digaji, tidak disepakati dalam kontrak kerja, tetapi terjadi kemajuan usaha. Logikanya tidak sampai kalau secara awam. Kalau di warung kopi jalanan memang susah kita menebaknya, bisa saja itu gaib, hal-hal yang tidak logis. Tapi karena kita pakai ilmu, pakai iman, maka ini bisa dilogikakan. Emang ada kerjaan yang tidak digaji, tidak disepakati, tetapi membuat kemajuan usaha? Ada. Tapi kita harus pindah dulu. Kalau ini kita ngobrolnya di warung kopi jalanan, ini melebar dan tidak terbatas, cenderung merupakan suatu impossible. Tapi kalau kita ini ceritanya pindah ke warung kampus online, warung kopi, ini bisa dilihat secara ilmiah, saintif, dan logis. Nah, jadi 4T tadi kita pindah ceritanya ke kampus kopi online. Jalan kita ke kampus, pesan kopi, cerita 4T yang logis. Sebelum cerita, ngopi lagi. Oke, Bapak Ibu, kita udah di kampus nih. Kalau udah di kampus, ceritanya harus yang ilmiah, yang empiris, dan mempunyai bukti. Apa sih 4T yang bisa membuat usaha maju? Jadi ini kita cerita suatu usaha. Kalau cerita suatu usaha ini ada 2 tujuannya. Tujuan pertamanya adalah material atau uang, atau immaterial, pengikut atau pemahaman. Jadi kita coba melogikannya begini. 4T tidak digaji, tidak disepakati, tapi terjadi kemajuan usaha. 4T. Bagaimana caranya? Ada
perilaku atau sikap orang dalam suatu kelompok atau lembaga atau organisasi yang sikap itu tidak digaji, tidak disepakati dalam kontrak kerja, tapi membuat efektivitas organisasi atau kinerja bahkan 2 kali lipat. Nah, ini kita sudah di warung kopi online, jadi ceritanya memiliki empiris. Sikap, oke, kalau bahasa manajemen sumber daya manusia itu sering dijelaskan tentang perilaku dan sikap. Tapi kalau kita disederhanakan itu biasanya sifat. Nah, biasanya kalau kita bekerja itu kita sudah diikat dengan kontrak kerja. Kita ini dan targetnya ini yang dicantum dalam tupoksi. Setelah kita mendapat kontrak kerja, kita pasti digaji dengan syarat kontrak kerja yang kita kerjakan. Nah, tapi ada ketika kita sudah bekerja itu tidak digaji, tidak termasuk dalam kontrak kerja, tetapi membuat kemajuan usaha. Oke, Bapak Ibu, baru kita masuk ranah ilmiah. 4T tadi yang tidak logis akan dilogiskan menjadi ilmiah. Ada kok perilaku itu. Perilaku ini atau sifat ini diperkenalkan tahun 1988. Namanya yang memperkenalkan itu organ. Jadi Bapak Ibu, saya menceritakan secara ilmiah karena saya coba sudah menulis beberapa tentang sifat ini. Saya sedikit mendalami sifat ini. Ternyata sifat ini memang bisa membuat usaha itu maju walaupun tidak digaji dan walaupun itu tidak terdapat dalam kontrak kerja. Tapi kalau ke depan sebaiknya ini dinilai. Jika dia melakukan itu karena tidak ada dalam kesepakatan kontrak kerja dan tidak terkait, coba dilihat, coba dinilai, digaji dan disepakati, rasanya akan kerja 2 kali. Nah, saya coba mengutip perilaku yang tidak digaji, tidak disepakati dalam kontrak kerja, tapi memajukan usaha itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1988 oleh Organ Dennis William. Dia menulis buku yang berjudul Organization Citizenship Behavior, The Good Soldier Syndrome, cetakan Lansing Stott Book The Health. Saya mengutipnya dan saya masukkan dalam daftar pustaka saya. Jadi begini, Organ itu meneliti apa sih perilaku itu, sejarahnya, dan akhirnya dia bisa membuat itu. Jadi dia mengistilahkan dengan nama OCB kalau kita bahasa, disingkat dengan OCB, Organization Citizenship Behavior. Kalau di bahasa Indonesia kan perilaku kewargaan organisasi. Belum nyambung, masih bingung. Jadi begini, Organ itu mendisikan OCB itu adalah perilaku kerja yang tidak terdapat dalam kontrak kerja, tidak terdapat dalam persyaratan gaji, dan mampu meningkatkan efektivitas organisasi. Nah, di sini sudah mulai jelaskan apa yang tidak digaji, apa yang tidak disepakati, tapi membuat kemajuan usaha. Ternyata ada sifat itu dan diteliti oleh Organ tahun 88. Namanya OCB. Apa itu OCB dan apa sifat itu? Jadi udah jelas, OCB itu perilaku karyawan. Misalnya kita punya karyawan 10, kan mereka kerja berdasarkan tupoksi, berdasarkan uraian kerja dan digaji. Ternyata ada perilaku yang tidak tercatat dalam kontrak kerja, tidak gaji, memiliki kemajuan usaha. Nah, di sini Organ sudah melihat apa itu. Yang pertama istilahnya altruism. Dia ada 5. Pertama altruism, yang kedua conscientiousness, yang ketiga courtesy, yang keempat sportsmanship, yang kelima civic virtue. Jadi itu sifatnya.
Jadi misalnya altruism. Altruism itu kalau bahasa Indonesianya menolong. Apa yang ditolong? Pertama, menolong rekan kerja yang tidak hadir, belum membantu pekerjaannya. Yang kedua, apa yang ditolong? Membantu rekan kerja yang ketika kerjaan kawannya itu mengalami 2 kali lipat pekerjaan. Nah, yang ketiga, dia membantu karyawan baru untuk mengorientasikan tempat kerjanya, menolong. Nah, menolong ini tidak terdapat dalam kontrak kerja. Sudah nampak kan? Altruism, menolong itu mampu meningkatkan kemajuan usaha, tidak digaji dan tidak dalam kontrak kerja. Nah, yang kedua ada namanya konsientis. Konsientis ini adalah sifat berhati-hati, bahasa Indonesia itu, atau bersungguh-sungguh. Contohnya ketika dia tidak hadir dalam bekerja, dia melaporkan kepada atasannya. Kemudian dia sukarela yang bukan tugas utamanya bekerja, atau sukarela melakukan pekerjaan lain yang bukan tugas utamanya. Ketiga, dia tidak mengambil banyak waktu istirahat. Keempat, dia cenderung tepat waktu untuk hadir. Dan yang kelima, dia suka lembur. Jadi konstituensinya bahasa Indonesia adalah berhati-hati atau bersungguh-sungguh. Ya, kalau dia mau berlembur tanpa digaji kan itu kan memajukan usaha. Ya, dia hadir tepat waktu, dia kan pasti mau membuat sesuatu yang bagus. Atau dia membuat pekerjaan yang sukarela di luar tugas pokoknya. Artinya dia tidak egois, dia mau membantu yang bukan tugasnya. Ini tidak dalam kontrak kerja dan tidak terdapat dalam upah. Kemudian ada namanya sifatnya courtesy. Courtesy ini kalau bahasa Indonesia itu rasa hormat dan sopan santun, atau dalam bahasa biasanya adalah berbuat baik. Nah, ciri-ciri courtesy ini, dia menghindari bermasalah dengan rekan kerja. Dia mempertimbangkan dampak buruk yang terjadi ketika dia membuat sesuatu. Selanjutnya, dia mempertimbangkan atau mendiskusikan sesuatu hal yang baru agar tidak ada resiko yang baru. Resiko. Kemudian, nah itu dia. Jadi courtesy itu adalah rasa hormat atau sopan santun. Nah, sopan santun ini tidak dalam kontrak kerja, tidak dalam gaji. Rasa hormat juga tidak dalam kontrak kerja dan tidak ada digaji. Kemudian ada yang namanya sifat sportsmanship atau sportif. Ciri-ciri sportif itu adalah dia nyaman walaupun pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan. Kemudian dia tidak mengeluh dan dia siap mengalami perubahan-perubahan pekerjaan. Itu namanya sportif. Kemudian yang terakhir adalah civic virtue. Civic virtue ini adalah karyawan yang mau membela organisasi untuk peningkatan citra organisasi itu. Nah, jadi ada perilaku yang tidak terdapat dalam kontrak kerja, tidak terdapat dalam gaji, tapi meningkatkan kemajuan usaha. Nah, kalau ini diceritakan di warung kopi jalanan, ini akan menjadi debat kusir, karena kan cerita di warung jalan itu abstrak, bebas, tanpa ada dasar-dasar yang sahih. Nah, tapi kalau kita pindahkan ini di warung kampus online, kita ceritakan ini akan menjadi saintif atau ilmiah, terbukti karena ada empiris dan ada evidence, bukti. Karena OCB ini sampai tahun 2020 ini sudah terus masih orang meneliti dan terbukti ternyata perilaku ini mempengaruhi kinerja atau efektivitas atau usaha itu menjadi maju. Ya, karena saya sudah banyak menulis tentang OCB ini, saya melihat dari jurnal-jurnal tersebut banyak yang berpengaruh terhadap efektivitas kerja ataupun terhadap kinerja. Memang ada yang tidak efektif atau tidak berpengaruh, itu mungkin secara mikro karena mungkin sesuatu yang di luar dugaan. Jadi Bapak Ibu, 4T tadi sebenarnya ada. Nah, jadi kalau kita bisa menggunakan mendorong karyawan bisa 4T tadi, artinya usaha kita bisa maju. Ada penyebabnya kenapa bisa karyawan itu 4T atau melakukan sifat OCB yang 5 dimensi tadi. Nah, itu bisa nanti saya hubungkan dengan 4I. 4I lagi, 4T, 4I.
4T terjadi karena 4I. Ada lagi nanti 4T terjadi karena 4I disebabkan oleh 4I lagi. Penuh rumus. Jadi itu tadi bahwa 4T tadi itu bisa membuat usaha maju. Jadi artinya ke depan kalau kita melihat ini dan mempraktekkan ini di tempat pekerjaan kita, melihat karyawan kita, cobalah dihargai 4T-nya itu. Rasanya dia akan lebih hebat lagi. Artinya apa? Usaha kita akan maju dan besar. Tetap kalau usaha kita besar, catatan pentingnya adalah tetap rendah hati, tetap bersabar, dan tetap sedekah. Itu akan bisa membuat besar tak terduga usaha kita. Oke Bapak Ibu, ngopi dulu. Nanti kita cerita coba kenapa, apa yang menyebabkan 4T ini. Ya karena mereka tidak bisa 4T itu tanpa ada rangsangan atau stimulusnya. Ada namanya 4I di level kepemimpinan. Sebenarnya saya udah uraikan cerita sebelumnya, tapi nanti kita hubungkan dengan 4I. Mohon dikoreksi jika ada salah, namun kalau ada ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, hatur nuhun, hampunten, silakan Bapak Ibu pakai untuk memperbaiki kehidupan usaha Bapak. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.